membuat orang sependapat. Setiap hari muncul berbagai keadaan di mana kita perlu meyakinkan orang lain untuk menerima pandangan kita. Perbedaan pendapat muncul dengan teman, anak atasan, karyawan, pelanggan, tetangga, sahabat, atau bahkan musuh kita. Respons alamiahnya adalah berdebat. Kita harus belajar membuat respons alamiah itu menjadi persuasif. Bila orang menentang ide kita, kita menganggapnya sebagai ancaman bagi ego kita. Kita menjadi emosional, tidak ramah, dan berusaha memaksa lawan untuk menerima ide kita. Kita membesar-besarkan argumen sendiri dan menertawakan argumen lawan. Cara ini tidak akan menang. Satu-satunya cara untuk memenangkan perdebatan adalah membuat orang lain mengubah pikiran mereka. Ada berbagai cara untuk mempengaruhi orang lain agar melihat persoalan dari sudut pandang Anda. Tekanan rendah adalah rahasianya. Ini merangkum topik buku ini. Anda harus belajar bekerja sejalan dengan sifat manusia, bukan melawannya. Kalau ingin berkuasa atas orang lain, katakanlah bahwa ide mereka bodoh, maka mereka akan terus membela ide mereka. Tertawakan pendapat mereka, maka mereka akan berusaha menyelamatkan muka. Gunakan ancaman, maka mereka akan menutup pikiran terhadap ide Anda. Tidak peduli sebaik apapun ide itu. Salah satu naluri terkuat manusia adalah mempertahankan diri, baik ego maupun tubuh, untuk perlindungan diri. Kita harus berhati-hati dengan ide yang kita terima dan laksanakan. Kita membuat diri kebal terhadap ide yang terasa asing. Teman tidak akan datang dengan kasar dan gadul. Karena itu akan membuat kita menutup telinga ketika menjual ide. Kita harus menarik bagi pikiran bawah sadar lawan bicara. Tidak ada satu ide pun yang akan diterima sampai pikiran bawah sadar menerimanya. Orang yang diyakinkan untuk menerima ide yang bertentangan dengan kehendaknya tetap akan mempertahankan pendapatnya sendiri. Ungkapan ini menggambarkan seseorang yang menyetujui sebuah ide hanya dengan pikiran sadar. Mereka memberi janji kosong, tampak setuju, tapi tidak akan melaksanakannya. Hanya ada satu cara untuk membuat ide diterima oleh pikiran bawah sadar. Dengan saran, sisipkan ide Anda dengan cara yang tidak disadari. Anda akan memenangkan perdebatan. Bila ego Anda berhasil melewati ego orang lain, ego bertugas sebagai pengawal di pintu masuk pikiran bawah sadar. Kalau egonya terusik, ide Anda akan ditolak. Aturan untuk memenangkan perdebatan: biarkan orang lain menyatakan persoalan mereka, jangan menyela. Dengarkan orang yang punya sesuatu untuk dikatakan. Pikirannya disiapkan untuk berbicara. Sebelum mengemukakan pendapatnya, mereka tidak siap mendengarkan ide Anda. Kalau ingin ide Anda didengar, dengarkan mereka terlebih dahulu. Meminta orang mengulangi pokok-pokok pembicaraannya sangat membantu, terutama bila mereka sedang emosional. Membiarkan mereka berbicara bebas akan mengurangi ketidakramahan mereka. Tunggulah sejenak sebelum menjawab. Ini efektif, bahkan ketika tidak ada perbedaan pendapat. Saat mendapat pertanyaan, pandang orang itu dan tunggulah sejenak sebelum menjawab. Ini memberitahu bahwa Anda menganggap perkataan mereka penting untuk dipikirkan. Cukup tunda sebentar. Kalau terlalu lama, akan memberi kesan ragu-ragu atau mengelak. Penundaan singkat sangat penting. Jika Anda tidak sependapat, kalau langsung menjawab tidak, orang akan merasa Anda tidak cukup tertarik untuk membicarakan persoalan mereka. Jangan bersikeras untuk menang 100%. Saat berdebat, kebanyakan orang berusaha membuktikan bahwa dirinya benar dan lawan salah. Ahli persuasi selalu memberi sesuatu dan mencari beberapa titik kesepakatan. Kalau orang lain punya alasan tepat yang mendukung posisinya, terima. Kalau Anda setuju dalam hal-hal kecil dan tidak penting, mereka akan lebih mudah sependapat dalam hal-hal besar. Ungkapkan persoalan dengan tenang dan akurat. Waspadai kecenderungan membesar-besarkan saat ide kita ditentang. Mengemukakan fakta dengan tenang adalah cara paling efektif membuat orang lain berubah pendapat. Cara-cara yang memaksa mungkin terlihat berhasil di awal. Anda bisa mengalahkan lawan, mempermalukan, atau menyudutkan, sehingga mereka terdiam. Hadirin mungkin bertepuk tangan. Anda terlihat memenangkan perdebatan, tapi kenyataannya mereka belum menerima pandangan Anda, dan mereka tidak akan melaksanakan ide itu. Berbicaralah melalui pihak ketiga. Pengacara yang ingin menang mengumpulkan saksi untuk mendukung kasusnya.
Wiraniaga menggunakan testimoni pelanggan puas. Politisi mencari dukungan tokoh, berbicara lewat pihak ketiga sangat berguna. Terutama jika ada perbedaan pendapat, orang sulit mempercayai Anda jika Anda sendiri yang mengemukakan hal yang menguntungkan diri Anda. Pernyataan pihak ketiga juga lebih kecil kemungkinannya mengusik ego lawan, statistik, fakta, sejarah, dan kutipan. Semua bisa digunakan, berilah kesempatan pada orang lain untuk menyelamatkan muka. Banyak orang mau mengubah pendapat dan setuju, kecuali jika mereka sudah membuat komitmen pasti atau berpendirian keras. Jika demikian, mereka akan sulit sependapat, karena itu berarti mengakui bahwa mereka salah. Ahli persuasi tahu cara membiarkan pintu terbuka, sehingga lawan bisa keluar dari posisinya tanpa kehilangan muka. Jika tidak, mereka bisa menjadi tawanan logika mereka sendiri kalau ingin membujuk orang lain. Selain meyakinkan, Anda harus tahu cara menyelamatkan mereka dari argumen mereka sendiri. Cara pertama, anggap bahwa mereka belum punya semua fakta. Katakan, saya merasakan hal yang sama pada awalnya, hingga saya menemukan informasi yang mengubah pandangan saya lalu. Sampaikan informasi itu. Cara kedua, sarankan cara agar mereka bisa melemparkan kesalahan kepada pihak lain.